Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada kaman wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, sehingga alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati jamuan Ramadan pada tahun ini. Sholawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita semua. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti sunnah-sunnahnya, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Pemirsa TV-mu rahimakumullah, Allah memerintahkan kepada kita untuk mewaspadai godaan setan atau iblis yang telah bersumpah di hadapan Allah untuk menggoda dan menyesatkan manusia dari jalan Allah, jalan yang benar, dinul Islam. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 39 sampai dengan ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi bima akhwaitani la uzayyinnanna lahum fil ardi wa ukhwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Shadaqallahul adzim. Iblis berkata, "Ya Rabbku, oleh karena engkau telah memutuskan aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang mukhlis atau ikhlas di antara mereka." Setan telah bersumpah akan menggoda manusia dari arah depan, urusan dunia, arah belakang, urusan akhirat, dari kanan atau amal kebaikan, dan dari arah kiri amalan buruk atau dosa. Para mufasir menyatakan bahwa setan tidak akan bisa menggoda manusia dari arah atas, karena dari ataslah Allah memberikan rahmat kepada manusia. Karena itu kita diajarkan untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 200, yang artinya, dan jika kamu ditimpa godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah, sungguh Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dengan bacaan yang sangat populer, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pemirsa TV-mu rahimakumullah, kita perlu memahami strategi setan di dalam menggoda manusia agar kita menjadi waspada. Ibnul Qayyim mengemukakan ada 6 tingkatan strategi setan dalam menggoda manusia, dimulai dari yang paling dasar. Yang pertama, mengajak manusia untuk mengingkari Allah dan Rasul-Nya, mengajak manusia untuk murtad dari Islam, akidahnya keluar dari Islam. Mendorong manusia untuk keluar dari Islam mungkin tidak mudah. Banyak di antara umat Islam yang walaupun tidak secara sungguh-sungguh melaksanakan syariat, tetapi ketika kemudian harus atau diajak untuk murtad, mereka tidak mau. Pembelaannya terhadap Islam apabila Islam dihinakan, mereka masih muncul. Apabila ini terjadi, maka setan akan menggoda manusia untuk keluar dari akidah, keluar dari akidah Islam. Mereka akan mengajak kepada kita untuk keluar dari tauhid, hanya mengesahkan Allah. Kita kalau ditanya mungkin tidak akan pernah menyadari atau tidak pernah akan mau untuk mengakui ada ilah selain Allah. Kita tetap la ilaha illallah. Tetapi kalau kita merujuk pada pandangan Ibnu Taimiyah, ilah
adalah segala sesuatu yang orang rela berkorban, menghambakan diri, menjadi puncak obsesi, maka bisa jadi walaupun orang itu selalu tahlil la ilaha illallah, tetapi pada kenyataannya dia masih menghambakan diri, mengilahkan sesuatu, bisa itu hawa nafsu, bisa jabatan, bisa status sosial, dan yang lain sebagainya. Sedangkan orang yang memiliki ilah lain selain Allah adalah orang musyrik yang tidak akan diterima amalnya. Kalau menggoda manusia untuk keluar dari Islam dan memiliki ilah-ilah lain selain Allah tidak berhasil, maka setan akan menggoda manusia dengan cara mengajak kaum muslimin untuk melakukan dan mencintai bid'ah. Bid'ah adalah menambah-nambah dalam urusan agama. Orang tidak tahu bahwa orang melaksanakan perbuatan bid'ah itu di dalam hadis yang sahih dikatakan bahwa perbuatan bid'ah adalah perbuatan munkar, dan perbuatan munkar itu balasannya adalah finnar, neraka. Mengapa? Karena orang yang melakukan pekerjaan bid'ah seringkali beranggapan bahwa perbuatan itu dilakukan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menyadari bahwa di balik perbuatan bid'ah itu ada rasa bahwa cara beribadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu sudah sesuai, sudah paling baik, paling benar, sehingga dia menambah-nambah ibadah yang lain. Strategi yang ketiga, setan akan mendorong kaum muslimin untuk melakukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar banyak ditinggalkan kaum muslimin karena kebanyakan dosa besar di hukum Indonesia itu juga merupakan kejahatan. Sehingga banyak orang yang tidak melakukan dosa besar alias melakukan kejahatan karena dia takut pada polisi, takut diadili, bukan semata-mata karena ingin melaksanakan syariat Islam. Yang keempat, strategi setan menjerumuskan manusia adalah mendorong kaum muslimin untuk melakukan dosa-dosa kecil. Dosa kecil seringkali diremehkan oleh kaum muslimin, tetapi taulah bahwa dosa kecil kalau dilaksanakan secara terus-menerus maka akan menumpuk menjadi dosa yang sangat besar. Di dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dijelaskan, jauhilah dosa-dosa kecil, karena perumpamaan orang-orang yang meremehkan dosa-dosa kecil laksana suatu kaum yang turun pada lembah suatu bukit, yang satu membawa sebatang kayu, yang lain membawa batang kayu yang lain, hingga mereka membawa kayu yang dapat memasak roti mereka. Sungguh dosa-dosa kecil, jika dilakukan terus-menerus pelakunya niscaya akan membinasakannya. Hadis riwayat Ahmad. Pemirsa TV-mu rahimakumullah, strategi kelima setan di dalam menggoda manusia adalah setan akan mendorong kaum muslimin untuk mencintai yang mubah. Perbuatan mubah ini perbuatan yang secara hukum statusnya di tengah, dilakukan tidak mendapatkan pahala, juga tidak mendapatkan dosa. Akan tetapi kecintaan kaum muslimin terhadap hal-hal yang mubah itu akan menggerus, mengurangi potensi untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan yang wajib dan sunnah. Misal, kecintaan yang sangat berlebihan kepada profesi mancing misalnya saja, ya bukan profesi, hobi mancing misalnya, bisa jadi kecintaan ini akan menyebabkan orang lupa waktu untuk bisa melaksanakan sholat jamaah di masjid misalnya, karena mancingnya sangat lama. Kecintaan kita kepada urusan yang sebenarnya mubah di dunia, maka menjadikan potensi kita untuk melaksanakan yang wajib ini menjadi kurang. Untuk membeli burung, kemudian potensi kita untuk zakat infak berkurang karena digunakan untuk yang mubah. Yang terakhir, strategi yang ke-6 setan menggoda manusia adalah dengan
mendorong manusia untuk tidak mengambil yang utama, tidak mengambil yang berpahala besar. Cukup asal kita sudah melaksanakan. Kita sering melihat ketika kita melaksanakan jamaah di masjid, kita tahu bahwa orang yang sholat jamaah dengan shaf di depan, itu pahalanya, keutamanya lebih besar daripada di belakang. Tapi kita seringkali sudah datang ke masjid, ada tempat untuk di shaf pertama, kita hanya menggunakan di shaf belakang. Ini berarti sebenarnya sudah merupakan keberhasilan setan di dalam menggoda manusia. Pemirsa TVmu yang dirahmati Allah, saya kira cukup karena keterbatasan waktu. Apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dipersilahkan kepada para pemirsa untuk membaca, mendalami bukunya karangan Ibnul Qayyim. Di situ dijelaskan tentang bagaimana strategi setan menggoda manusia. Apabila ada salah kurangnya, saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Semoga dengan dipindahkannya musola ini semua warga lebih mudah beribadah. Setuju Bapak? Setuju.